warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel LCTV dalam program Muri Budaya. Pada kesempatan kali ini saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Mas Haryo, salah satu anak dari Abah Hendus Susmono yang terkenal legendaris yang ada di Tegal. Untuk itu nanti kita akan bertanya mengenai perkembangan atau budaya wayang golek dan apa sebenarnya yang dianut Mas Haryo ini dan abahnya ini, karena banyak sekali perbincangan di luar sana mengenai pakemnya itu berbeda dan melahirkan pakem sendiri. Untuk itu kita akan bertanya bersama Mas Haryo. Mungkin bisa mengenalkan dulu Mas Haryo pada pemirsa biar kenal dulu, biar dekat lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mas Indra, ya, senior saya ini, tokoh-tokoh Tegal yang sangat peduli dengan budaya. Terima kasih bisa kerso rawuh mau untuk menghadiri saya yang miskin ilmu inilah. Saya senang sekali Mas, terus sangat teman-teman pemirsa LCTV. Saya Firman Haryo Susilo, biasa dipanggil Haryo. Kalau nama panggung saya Ki Haryo Hendus Susmono biasanya. Sebenarnya saya pengen tulisannya Ki Haryo Susilo aja, tapi ternyata yang nanggap saya biasanya Mas tambah Hendus Susmono burine. Ya wis monggo Pak Karpesi nanggap kita. Saya tekan nurutnya saya nanggap. Saya putra kedua dari almarhum Abah Hendus Susmono, dari istri pertama Mas. Bapak lainnya udah jepin loro sudah. Iya karena niatan butuh loro. Aja. Durung Cipe orang teng-teng. Nah iya. Saya 4 bersaudara. Yang pertama laki-laki, yang kedua laki-laki saya. Ketiga perempuan namanya Dek Jana. Dia yang meneruskan wayang kulit saat ini. Juga nanti kita berdua tetap akan belajar. Saya akan belajar wayang kulit juga. Ini kan saya nyemplung di wayang kulit dulu. Adik saya nyemplungnya di wayang kulit dulu. Cewek malah Mas, luar biasa dia. Dia malah adik saya kuliahnya di Institut Seni Indonesia Solo, Purwakarta. SMK-nya juga SMK Solo. Jadi adik sana juga akan belajar wayang kulit. Jadi biar dua-duanya bertukar ilmu lah ya. Terus yang keempat ini adik saya malah jalan sendiri. Adik saya malah yang keempat namanya Jafar, itu sukanya otomotif. Kalau kakak saya yang pertama Jendret, dulu dia musisi juga sih. Masih ada seninya. Masih ada seninya lah. Tuh. Jadi Mas Haryo ini yang meneruskan di wayang golek dan adiknya yang meneruskan di wayang kulit. Iya. Gitu. Kalau untuk wayang golek itu perbedaannya apa sih dengan wayang kulit sebenarnya? Iya. Jelas medianya ya Mas ya. Bisa diambilkan wayang kulitnya Mas. Yes. Iya. Oke, ini jenis wayang kulit sabrangan. Jelas berbeda Mas. Pertama medianya adalah kulit. Kalau wayang golek kan pakai kayu. Jelas. Kemudian seni tatahannya juga beda. Kalau tatahannya ini kayak tatahan patung lah. Nah, tapi kalau ini tatahan di dua dimensi. Tapi kalau wayang kulit itu ya medianya kan kulit ya. Itu biasanya kulit apa tuh? Kulit sapi, kulit kerbau, atau kulit kambing. Kadang ada juga yang pakai kulit kidang, tapi memang harganya agak mahal. Apa juga pernah buat pakai kulit beruang dulu. Satu wayang. Itu kalau perbedaan. Kalau golek sendiri biasanya pakai kayunya kayu apa yang umum gitu? Kayunya macam-macam Mas, tergantung sama selera dalam sih. Ada yang kayu jaran, kayu nangka, atau apa. Terus kesini malah Abah Hendus itu suka kayu-kayu yang enteng. Soalnya Abah kan wayangnya gede-gede. Nah kalau Abah Hendus itu wayang golek gede-gede itu ikut ke Sunda. Gitu. Kalau Sunda kan wayangnya lebih gede-gede Mas. Ya? Iya. Kalau wayang golek Jawa Timur, Jawa Timur belum ada kalau saya. Jawa Timur itu wayang kulit kalau nggak salah. Wayang kulit. Ya, saya belum lihat wayang golek di Jawa Timur belum. Iya. Itu wayang golek cepak Tegalan, pesisiran lah, Tegal, Pemalang, Somal, Pekalongan, Batang. Itu wayang golek cepaknya agak kecil. Gitu. Yang akhirnya Abah Hendus memperbesar apa namanya ini ya. Ada contohnya nggak? Ada ya. Ada. Contoh ini Panji, ini yang wayang klasik kecil.
klasiknya seperti klasiknya ini. bentuknya matanya juga klasik, Heeh. face-nya klasik. Ya. Ya, jadi lihat ya. Saya kasih ini dia. Agak. Nah. Ini. Oke. Ini juga semi klasik, semua wajahnya udah, matanya tidak klasik banget. Ya, juga ya. Iya, Ya. betul. Kemudian yang dilakukan oleh Abantus pengembangannya adalah seperti ini, Mas. Iya. Nah, volumenya kita bisa lihat dari Badannya, ukuran. Heeh. Nah, badannya yang kecil, ini masih kecil kategorinya. Heeh. Nah, tapi sekecil-kecilnya ini, Mas, ini kalau di wayang golek pesisiran, Pemalang sama Batang ini udah agak besar. Iya, sudah besar karena klasiknya seperti Iya, ini. udah agak gede. Kemudian Abah menciptakan wayang golek cepak Wanda, Jawa, Sunda, Rene wis Sunda gitu. Oh. Dari Sunda tuh wajahnya sudah Heeh. real manusia gitu loh. Kemudian wayang cepak itu berasal dari ini papak ini loh, Mas. Oh, Dari ini papak. orang cepak itu dari Betul. Dan itu modifikasi dari Abah. Iya. sendiri. Untuk Mas Haryo kapan modifikasinya? Kita lihat dulu, Mas. Karena ya saya masih muri-muri ilmu untuk bisa memanfaatkan ini lebih besar lagi tuh. Lebih Gitu. Iya. memahami lagi lah ya. Benar. Apalagi ini lagi lockdown. Semoga lockdownnya cepat buka. Langsung jadi para seniman bisa dalang semua. Amin. Gitulah. Nah, kalau yang diterapkan Abantus itu dari kayak yang banyak orang bicara pakemnya punya sendiri, apa dari pesisir juga, apa gimana dasarnya? Yang jelas Abah tetap mempelajari wayang-wayang gaya pesisiran. Wayang-wayang gaya pesisiran juga dipelajari, wayang gerak Solo juga dipelajari, gaya Jogja dipelajari. Khususnya kalau di wayang golek itu, Abah itu melihat ada yang kurang di dalam pagelaran wayang golek. Satu, menurut Abah itu wayang golek cepak saat itu terlalu kecil. Iya, Nah, sedangkan Abah juga berguru wayang golek di Sunda. iya, Kalau Sunda kan bisa. besar, dan Sunda itu mayoritas wayang golek, belum ada wayang kulit sama. Iya. Kebanyakan kayak di Jawa itu wayang kulit mayoritas. Iya. Kalau di Sunda mayoritas wayang golek. Abah belajar di Abah Asep Sunandar, Sunarya almarhum. Nah, di situ Abah mengambil beberapa hal yang bisa diambil dari situ, terutama volume ukuran wayang itu lebih besar. Kemudian banyak wayang-wayang kreasi juga, tokoh-tokoh. Iya, iya. Ya, kemudian apa namanya, tokoh antagonis. Kalau bahasa wayang itu buta, Iya, butanya ya. buta-butanya itu macam-macam gitu. Ada wayang karakter juga, ini kan wayang. Jadi kalau yang Kreasi. karakter ini dari Sunda ya. Iya, Ngambil di sana dari- banyak apa namanya, motif-motif karakter buta yang lucu-lucu lah, Mas. yang unik-unik lah ya. Kalau kayak karakter presiden apa itu juga dari Sunda juga berarti menganut ya. Kalau itu sih malah yang jadi booming itu memang karyanya Abah, Mas. Oh, dari apa? Iya. Asli dari kecil itu ya. Iya. Karyanya Itu Abah. ngomong-ngomong ada yang paling fenomenal nih kayak Ludwig dan Selengkang itu asal usul gimana tuh, Mas? Oke, Lupit Selengkang. Ini wayangnya nih, tak tampilkan ya. Nah, ini yang, Ini Lupit. yang fenomena ini. Lupit. Satu lagi si Selengkang. Oke. Bismillah. Ya. Lupit dan Selendang. Ini wayang jimat lah. Ini wayang perjuangannya Abah ini. Dulu waktu kampanye bupati pertama itu pakainya wayang ini. Ini modelnya semua wayang tok. Oke, kita membahas tentang Lupit dan Selendang ya, Mas. Iya. Oke. Lupit dan Selendang itu sebelumnya dulu adanya cuma Lupit. Belum ada Selendang. Lupit dulu ya. pertama. Iya. Lupit itu berasal dari wayang kulit Tegalan yang namanya grubuk. Kerupuk. Grubuk. Ya. Kemudian
berevolusi menjadi wayang golek namanya lupit. Kalau Sunda namanya cepot, kalau Tegalan namanya lupit, kalau Pemalang, Comal, Batang, Pekalongan itu namanya canus. Oh, ada karakter Ya. sendiri. Kalau cepot kan mukanya merah, Iya. ya warnanya merah. Kalau lupit agak coklatan hitam. Kalau canus mukanya putih. Oh, jadi Ini ada karakter canus. sendiri ya. Ya namanya Punakawan. Oke, itu dari tokoh lupitnya ya. Kemudian tokoh Slenteng nih. Jadi tokoh lupit Slenteng ini bukan punya Abah Antus mas, tapi punya dalang Tegalan. Iya, tapi di dalam mungkin yang memviralkan itu saat itu adalah Bagus. Iya. Slenteng itu dulu nggak ada. Iya. Tapi perkembangan kesini, menurut Abah, itu perkembangan lakon itu cerita wayang. Iya. Cerita wayang, lupit sering jadi tokoh utama. Iya. Biasanya kan lupit itu, Kilas. iya, maksudnya tokoh dampingan gitu loh. Iya. Mas. Ada tokoh utama, lupit ini jadi punakawan yang selalu Iya. mendampingi terus. Nah, yang tokohnya lucu dan lain sebagainya. Nah, kemudian lupit ini sering jadi tokoh utama, pemeran utama, akhirnya butuh lupit-lupit yang lain. Iya. Akhirnya muncullah Slenteng yang fungsinya sebagai lupit pendamping tokoh utama. Iya. Nah, Awalnya lah ya. iya. Efeknya lah ya. betul. Yang akhirnya lupit kesini lupit jadi tokoh utama, si Slenteng pendampingnya. Yang menarik tadi lupit Slenteng itu bukan punya Abah, tapi punya dalang Tegalan. Iya. Maksudnya seperti apa itu mas? Jadi emang lupit Slenteng ini untuk sudah ditampilkan sebelum apa dalang mas. Oh gitu. Gitu. Jadi ketika Abah main lupit Slenteng itu dulunya udah ada Oh, dan namanya lupit juga. lupit dan Slenteng. Oh seperti itu. Itu biasanya kan penamaan wayang itu ada filosofinya ya. Kalau misalnya kayak lupit itu sendiri itu ada filosofinya aja. Kalau secara definisi nama saya belum mengorek ya mas ya. Tentu kalau masalah karakter sih, kalau lupit sudah disandingkan dengan Slenteng, kalau lupit ini lebih bijaksana, gitu loh. Karakternya lebih bijaksana. Seorang santri yang nurut banget sama kiainya, apa anane, gitu loh. Enggak, Slentengnya santri juga nurut. Kalau Abah itu menggambarkan mereka berdua itu wong sing melarat tapi hatinya sugih. Filosofinya itu. Wong sing melarat tapi hatinya sugih. Nah, Slenteng rada keuangan lah. Tapi kadang-kadang cerdas. Tapi walaupun sebelum Abah itu yang sudah ada lupit Slenteng, tapi memang karakternya itu mereka berdua ini santri. Wayang santri itu Abah yang menciptakan atau? Nah, kalau wayang santri itu memang awalnya bukan Abah. Awalnya penggagas pertama itu Kiai Mustahid. Kiai Mustahid. Kiai Mustahid Kota Tegal ya mas? Kiai Mustahid Tegal. Itu beliau dulu bikin wayang santri, latihan di sini di sanggarnya Abah. Di sanggarnya Abah, kemudian ya namanya Abah orang improvisasi kan. Akhirnya Abah buat juga wayang santri. Itu yang dinilai Abah booming gitu kan. Itu. Memang kalau cerita-cerita Tegalan itu kebanyakan cerita-cerita wayang golek cepak itu kebanyakan wali-wali mas. Gitu ya. Jadi karakternya memang wali-wali. Iya, makanya kan mereka ini akhirnya kan mengakulturasi menjadi santri. Akhirnya nyambung dengan Iya. si karakter wayang santri. Betul. Kalau wayang santri itu kan memang kemasannya kemasan berbeda. Satu dari cerita, apa banyak cerita-cerita karangan. Karangannya apa? Ada adaptasi dari apa namanya cerita pewayangan Purwa juga ada. Contoh lakon Anjala Anjali yang jadi ketek. Nah itu apa adaptasi dari apa namanya cerita-cerita wayang kulit Purwa. Tuh. Kalau wayang santri itu kemasannya berbeda. Satu dari segi kemasan cerita tadi, yang kedua kemasan iringan mas. Iringan lagu, iringan gamelan. Gamelannya pun itu khusus. Beda lagi. Nadanya bukan nada pelok slendro. Tapi kalau bahasanya apa nadanya nada Abu Nawas. Nah itu gamelan dari almarhum Gus Dur pemberian. Itu kalau nggak salah satu setel sama punya Ki Ageng Ganjur Sastro kalau nggak salah. Dulu Gus Dur menamai gamelan itu gamelan Mesir karena nadanya itu semi Arab semi Jawa. Unik sendiri. Iya, bunyinya ya. Kalau nada dasarnya sih dibilang itu pelok mas, pelok. Tapi ada notasi-notasi Arabiannya.
beda ya. Iya, yang akhirnya digunakan abah untuk iringan wayang santri dengan iringan-iringan sholawat, puji-pujian ke Allah. Kalau untuk kawan-kawan nih pemirsa yang mau menjadi dalang atau pengen bisa memainkan wayang seperti itu, tipsnya apa nih Mas Arif? Ini mungkin saya membuka tabir nih Mas. Saya itu dulu pertama kali dalang itu kelas 6 SD. Iya. Dulu itu saya cerita latar belakang Miss. Saya terlahir, terus keluarga saya broken home. Abah sama ibu saya bercerai. Ketika itu saya sampai kelas 5 SD itu saya takut sama abah Mas. Saya itu takut kalau ketemu sama abah. Yang akhirnya saya mulai dipertemukan lagi, didekatkan lagi sama abah ketika kelas 6 SD saya disuruh dalang sama kepala sekolah saya. Kepala sekolah saya ngomong sama abah, anaknya pun dalang Ki. Nanti hari bisa. Yang akhirnya saya mulai mau belajar dalang. Kemudian di tengah perjalanan saya latihan dalang sampai kelas 3 SMP kalau nggak salah. Itu saya hampir rutin latihan wayang golek bersama abah. Tapi apa yang saya temukan ketika latihan itu, abah itu orang yang disiplin Mas. Makanya teman-teman Satria Laras punya abah itu mentalnya mental luar biasa. Apa kalau latihan jam 9 mulai malam sampai subuh. Itu kalau karantina buat sama teman-teman Satria Laras waktu itu luar biasa. Tapi kan saat itu saya lagi senang-senangnya ketemu sosok abah nih. Karena selama itu saya takut sama abah. Lagi senang-senangnya deket sama abah. Ketika mendalang itu saya menemukan sosok abah yang galak. Bahasanya bocah kan galak Mas. Tapi kalau bahasa orang kerja kan disiplin. Bahasanya bocah galak. Akhirnya pada suatu momen ketika haul simbah waktu itu terakhir di lapangan Koproyos ini, saya latihan itu nggak datang Mas, karena saya ada kesibukan sekolah lah, ada ekstrakurikuler. Saya mementingkan latihan basket waktu itu, yang akhirnya saya cedera. Kemudian latihan saya diundur 1 hari, padahal aku sudah memanggil kru. Padahal kalau manggil kru kan juga keluar uang untuk bayar mereka kan. Akhirnya diberhentikan latihan. Iya. Akhirnya saya debat dulu di WA, di SMS waktu itu. Ternyata saya cedera kan waktu itu. Apa sampai SMS, makan tuh bola basket. Yang akhirnya paginya saya kesini. Abah tambah marah Mas, ngelatih saya, wah gencer banget kan, disiplin banget, keras banget waktu itu. Sampai saya drop down, mental saya down. Abah ngucap terakhir, kon rewel masih kon latihan orang down tak keprok gamelan kon. Sejak saat itu saya kabur Mas. Saya kabur, nggak mau latihan. Itu 1 bulan saya nggak SMS abah, nggak minta jatah bulanan abah, nggak minta SPP ke abah. Yang akhirnya waktu itu SMA kelas 1 saya didamaikan oleh guru saya, Bu Endang Supati. Yang akhirnya saya bertekad nih, saya harus bisa membanggakan abah bukan dengan mendalang. Dendamnya saya seperti itu Mas. Iya. Dulu saya mendalang itu bukan karena penonton puas, enggak. Si penting abah bombong. Senang. Iya. Ketika pentas selesai saya senang. Karena apa? Wis orang latihan maning, orang digayami abah maning. Ketika itu persepsinya seperti itu. Kesini saya kuliah di psikologi, belajar tentang ilmu jiwa, perilaku manusia. Kemudian alhamdulillah lulus dengan predikat cum laude. Dan di situ saya bisa membanggakan abah, membuktikan bahwa saya bisa membanggakan abah itu tanpa harus mendalang. Ya, karena jelas di situ abah diundang, terus teman-teman media juga datang. Ya, ini abah kan senang. Perjalanan saya kuliah, saya nggak langsung dalang Mas. Saya buka warteg gitu. Buka warteg di Solo. Alhamdulillah 5 bulan bangkrut. 5 bulan bangkrut, akhirnya saya pulang terus abah, ya wis kamu di rumah aja yuk, kamu ngurusi Satria Laras, ngurusi manajemen pewayangannya abah. Abah seperti itu sih, seperti bupati gitu kan. Oke Bah, siap. Saya digaji waktu sama abah, sekali pentas berapa ya, sama kayak rombongan lah kan. Saya diam-diam daftar salah satu BUMN Pertamina Mas. Saya di vendornya Pertamina.
Abah nggak tahu saya nggak pernah kesana. Nah ini 6 bulan kalau nggak salah di situ. Kemudian Abah akhirnya cuti bupati untuk kampanye kedua. Dan juga saya disuruh resign dari kampanye dari Pertamina itu, dari vendornya Pertamina. Padahal dulu mimpi saya itu pengen banget kerja di situ. Karena saya ambil psikologinya industri organisasi. Nah, udah pas banget lah di situ lah. Cocok lah. Enak, cocok banget. Saya suruh pulang. Oke lah, berarti orang tua. Saya dampingi Abah kemana-mana, ngaji, dampingi dalang, dampingi keluar pulau, keluar mana, dampingi terus. Abah ke Suwan ke Kiai, melekan sampai pagi saya dampingi. Masakan betul, pas Abah belajar itu luar biasa mas. Sampai akhirnya di tengah perjalanan kampanye Abah meninggal dunia. Abah meninggal dunia, pada bingung. Ini wayangnya apa yang mau nerusin siapa? Adik saya masih kuliah, adik Jana waktu itu kan yang mau digadang-gadang. Saya sudah nggak mau lagi waktu itu dalang. Ketika itu loh belum ada motivasi. Pada suatu malam ketiga kalau nggak salah, hari ketiga Abah meninggal, gurunya Abah Kiai Mahfuz Khalid Grobok bilang sama saya, "Yok, wayangnya Abah kudu diterusna, terutama yang wayang santri. Sebab kita dudu perkara banda dunia, ini bukan perkara harta, ini bukan perkara materi, tapi ini perkara amal jariah Abah sing ana ning wayang santri." Itu dek mas, ya karena saya proses kuliah itu saya benar-benar mempelajari tentang kebermanfaatan orang, ya psikologi gimana sih ya pelajarinya. Saya melihat bahwa ketika Abah mendalang itu, kebermanfaatan Abah itu bukan cuma di bidang budaya toh, tapi seluruh elemen masyarakat mas. Merasakan ya. Iya, seluruh lapisan masyarakat. Tukang becak di Jawa Timur aja kehilangan Abah kok. Gila, wong edan mas, nanti nangis Abah harus meninggal, wong edan. Diperkuat lagi salah satu akun Instagram nge-DM saya, Mas Jarim, aku turut belasungkawa kematian Abah. Yang kedua, nyomatur nuwun mereka bantu mas. Loh kenapa mas kok berterima kasih ke Abah? Sebab aku itu orang yang paling susah dikandani untuk sholat mas. Dikandani kiai, dikandani ustad, dikandani wong tuane nyong marang umpan mas. Tapi barang mubit selenteng sih ngomong, nyong bisa gelem sholat. Asik, masya Allah. Berarti kan ada suatu pola pikir. Betul. Sebenarnya gini mas, ketika Abah menyajikan wayang santri itu, inti-inti cerita detailnya itu ada di wayang kulit. Iya. Wayang golek semalam suntuk. Iya. Tapi di wayang santri itu diejawantahkan dengan bahasa yang masyarakat. Jadi kalau singkat dan mudah lah. Iya. Makanya teman-teman pemirsa LC dan Mas Hendra, Kang Zubet bisa melihat kalau Abah wayang santri itu anak kecil sampai orang tua simba-simba nonton semua. Betul. Jarang yang seperti itu. Kadang kan kalau yang umumnya kan dalang itu biasanya ya nonton tuh orang tua ya. Ya. Kalau pas abang itu memang dari kalangan orang itu Ya semua elemen itu semua ya. Nikmati semua itu. Terus akhirnya Mas Haryo mau megang Satria Laras ini. Ya karena saya melihat kebermanfaatan di wayang ini mas. Saya pengen dulu ketika kuliah itu saya ada doa yang saya kutip. Ya Allah, tolong cerdaskanlah saya, luaskanlah wawasan ilmu saya. Tolong nyong digampang namudeng ilmu jenengan ya Allah. Dan poin terakhir, tolong ya Allah, semoga ilmu nyong bisa bermanfaat di dalam jenengan. Ketika saya belajar psikologi industri organisasi, kemudian saya bekerja di vendornya Pertamina itu, yang manfaat ilmu psikologinya itu cuma untuk diri saya sendiri mas. Karena bekerja dengan modal ilmu itu kan, yang untung cuma saya. Tapi ketika mendalang, ya banyak ilmu-ilmu psikologi yang tersirat dan tersurat itu bisa diejawantahkan secara luas. Iya, dan kemudian yang nonton malah banyak. Ya, yaitu kalau saya bilang saya utak-atik analisis pengabulan doanya Gusti Allah caranya gitu. Jadi kalau mau belajar mungkin ada nggak les di mana gitu kalau buat kawan-kawan gitu ada nggak? Makanya Abah pernah ditanya ya. Tadi nyambung jawaban jenengan. Ada tips nggak kalau pengen jadi dalang? Kalau pengen jadi dalang itu kalau bisa kemauannya itu benar-benar di apa ya mas? Di dalam hati itu mas. Jadi ketika jalanin itu
bernilai banget nih, bermakna banget. Lu saya dalam sekarang ini tuh yo ceritanya kayak gitu mas, ceritanya sakit-sakit banget gitu loh, ya kan? Nggak berduduk saya latihan terus rutin, enggak ada liku-likunya ketika saya dalam gitu. Memang abah pernah ditanya sama orang, bah tirakate apa bah, misalnya aku bisa terkenal kayak gue. Tirakate apa ya latihan, Ya, rutin latihan dan belajar. Oh jenengan mas, kalau tahu abah belajar itu kayak apa, nggak kenal waktu, nggak kenal lelah, dia berani modal. Hak. Jadi memang benar-benar Iya. mencintai juga sih. Jadi kalau memang nggak mencintai gimana mau belajar Iya. segiat itu. Kalau saya bilang itu abah itu orang yang candu sama ibu. Ya. Candu pak, candu akut kalau gitu. Saya sempat iri loh dulu sama Iya. mungkin gambarnya kasarannya. Iya. Itu otak kerja cerdas. Apa nggak kuliah? Apa nggak kuliah loh? Aku tuh cuma lulusan SMA. Tapi bisa dapat gelar penggaris kausa. Ya. Dari berbagai universitas yang ternama luar negeri bahkan. Kalau wayangnya Abed sendiri itu jumlahnya sampai berapa? Banyak mas, ribuan itu, malah sampai masuk rekor muri juga kan. Iya, pernah ada rekor muri. Iya. Dan itu gabungan dari wayang kulit sama wayang Kolek ya. Nah, cita-cita Mas Haryo ke depannya, harapannya dan apa untuk wayang golek biar di Tegal itu semakin dikenal atau mungkin mendunia, tambah mendunia gitu. Amin. Oke. Saya pernah diskusi sama salah satu gurunya Abah. Beliau dalang juga, namanya Ki Sunardi, orang Kramat. Beliau mengatakan, saya pernah tanya kepada beliau, oh bisa nih ya Tegalan, padahal punya khas sendiri, tapi kenapa nggak bisa paling nggak terjaga lah konsistensinya. Ternyata kalau dianalisis ada hal profesional dalam itu mas, nguri-nguri budaya. Iya. Karena apa? Di Banyumas itu punya sekolah seni. Iya. SMKI Banyumas itu ada. Di Jogja punya sekolah seni, Solo punya sekolah seni, Sunda punya sekolah seni. Tapi untuk gegerap Pantura, gegerap pesisiran itu belum ada sekolah seni. Dan bilalah dulu Abah ketika pengen selesai, ketika sudah selesai menjabat 2 kali periode bupati, cita-citanya Abah itu pengen bangun pondok pesantren yang di dalamnya itu kurikulum kesenian. Iya, itulah yang menjadi mimpi saya. Dan dilalah saya sekarang itu dulu yang benci banget sama wayang, saya bisa gandrungnya luar biasa. Kadang-kadang saya kalau pesan wayang sama bilang istri dimarahin. Tapi dulu buat yang lain. Gitu mas. Iya, jadi mudah-mudahan Tegal ada sekolah seninya. Amin. Jadi yang mau belajar, karena nggak gampang belajar megang ini, nggak gampang. Tadi saya sudah berapa kali nyoba. Kayak megang sumpit dulu. Dan ya intinya nggak ada yang bahasa klinik dengan tirakat seperti ini, tirakat seperti ini. Adanya hanya latihan dan latihan. Seperti itu ya Mas. Kalau klinik itu maksudnya bukan klinik ya mas ya, bisa bilang spiritual experience kalau saya. Jadi bahasanya memang lebih keyakinan. Iya. Dan itu kalau bisa itu, kalau spiritual experience menurut saya itu buat konsumsi pribadi mas. Iya. Itu bukan untuk dipamer-pamerkan. Iya. Apa. Mungkin Abah punya seperti itu. Nggak mungkin Abah, mungkin seorang yang bisa tergila-gila dengan ilmu itu nggak punya spiritual experience, saya kira nggak mungkin. Orang yang saya waktu itu mengalami spiritual experience di kuliah aja bisa dapat prestasi, apalagi Abah yang luar biasa seperti ini prestasinya, pasti punya spiritual experience yang luar biasa. Dan Abah itu ketika saya tanya hal-hal klinik, Abah selalu menolak. Oh itu mas, bang Ella. Orang masalah keris ya orang kita keris kok di apa tuh semuanya kok don't dicekel apa ya bakal tambah larang ya pasti seperti itu mas. Iya. Ya nggak pernah masalah klinik itu nggak pernah. Iya. Kalau kita mau latihan dan latihan yang keras dan gigih gitu ya, teratur, insya Allah ya seperti itu hasilnya akan lebih baik. Mungkin ada lagi Mas Bedi yang mau ditanyakan. Untuk saya mungkin masalah itu ya, sekolah seni itu
kayaknya perlu sekali karena Iya. biar ke depan itu ya paling enggak ada seni tentang sejarah, seni tentang wayang dan seni Iya. budaya yang lebih budaya Iya. berjalan itu lebih bisa diangkat lagi ya. Jadi kalau bahasanya Gus Akib itu Ari Tolado merupakan kebudayaan itu diolah, dikelola, apa namanya, dilestarikan secara profesional. Pelestariannya dengan ya ada hal apa namanya ya, penguatan akademisi ini. Gitu. Jadi seperti itu kawan-kawan, perbincangan kita nguri-nguri budaya mengenai wayang golek dan lupit tentang yang fenomenal. Ya, Terima kasih banget Mas Haryo sudah mau menerima LCTV wow, dan saya berbagi sangat cerita. luar biasa nih disewani orang-orang hebat. Ya. Kan coba saya tunggu tulisannya lagi lah. Jadi nanti kita akan mengulas sejarah-sejarah yang lain yang ada di Tegal. Mungkin kalian juga ingin mengulas satu sejarah yang di Tegal, bisa tulis di kolom komentar dan bantu terus channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan Mas Haryo ada channel juga. Ada channel Putra Satria Laras. Nah, Silakan itu subscribe. juga di subscribe, bantu subscribe dan bantu share channelnya Mas Haryo. Begitu saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.